Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Oktavia dengan nomor BP 2013-006 dengan mata kuliah kinetika dan katalis, dan dosen pembimbing adalah Ibu Insinyur Rita Yova MT dan Ibu Regna Tri Jayanti MT. Yang pertama adalah katalis. Katalis ditemukan oleh Berzelius pada tahun 1836 sebagai komponen yang dapat meningkatkan laju reaksi kimia, namun tidak ikut bereaksi. Definisi katalisator adalah suatu substansi yang dapat meningkatkan kecepatan sehingga reaksi kimia dapat mencapai kesetimbangan tanpa terlibat di dalam reaksi secara permanen. Katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam sistem reaksi untuk menciptakan reaksi. Klasifikasi katalis. Berdasarkan fasenya, katalis dapat digolongkan menjadi 3, yaitu katalis enzim, katalis homogen, dan katalis heterogen. Katalis enzim adalah molekul partikel ukuran koilidal merupakan katalis di antara homogen dan heterogen individu. Katalis asam atau homogen adalah katalis homogen berupa pada fase yang seperti reaktan dan produknya. Selanjutnya ada katalis basa atau heterogen. Katalis heterogen merupakan katalis yang berada di dalam fase yang berbeda dengan reaktan. Biasanya katalis heterogen dapat berupa padatan dan interaksi pada permukaan padat gas atau padat. Selanjutnya, biokatalis pada suhu kamar dan contoh industri. Biokatalis merupakan teknologi yang relatif ramah lingkungan karena reaksi enzimatik dapat berlangsung dalam pelarut air pada suhu ruangan pH netral, tidak membutuhkan tegangan tinggi dan kondisi yang sangat khusus. Kekhususan enzim dalam struktur molekul dan gugus-gugus kimia spesifikasinya memungkinkan berlangsungnya reaksi yang bersih karena reaksi samping dapat diperkecil. Pada suhu kamar dan udara lembab, hidrolisis lemak atau minyak menimbulkan bau, tengis, dan cita rasa yang tidak enak apabila dibiarkan pada udara lembab pada suhu kamar. Selanjutnya, katalis pada suhu tinggi dan contoh industri yang menggunakannya. Setiap sel elektroda merupakan sel elektrokimia yang secara berkelanjutan mengubah energi kimia dalam bahan bakar dan oksidan menjadi air yang menghasilkan energi listrik. Proses pembuatan sel bahan bakar melibatkan sistem elektroda elektrolit yang mengalami reaksi elektrokimia. Elektrolit digunakan untuk menghantarkan muatan listrik dari elektroda negatif ke elektroda positif, sehingga menghasilkan arus listrik dan energi panas. Katalis yang digunakan di dalam elektroda ialah lapisan platina. Dalam plastik industri, katalis besi diperoleh dari serbuk besi yang dihaluskan, yang biasanya diperoleh dari produksi magnetik Te3O4 berkemurnian tinggi. Selanjutnya, sifat-sifat katalis, yaitu mempercepat laju reaksi namun tidak merubah jenis serta jumlah hasil reaksi, tidak mengalami perubahan yang kekal ketika reaksi tetapi mungkin saja terlibat dalam mekanisme reaksi, merubah mekanisme reaksi dengan menyediakan tahapan reaksi yang memiliki energi aktivasi yang lebih rendah, hanya dibutuhkan dalam jumlah yang terbatas, memiliki aksi spesifik, maksudnya hanya bisa mengkatalis suatu reaksi tertentu, dapat diracuni oleh zat tertentu,
sehingga bisa membuat tidak aktif lagi sebagai katalis. Berikut penyebab matinya katalis. Deaktivasi katalis menurut Hughes disebabkan oleh adanya proses peracunan, pembentukan kokas, pengendapan logam pada permukaan katalis, dan sintering atau pengumpulan katalis. Berikutnya penyebab deaktivasi katalis adalah terjadi penurunan konsentrasi situs aktif atau penurunan luas permukaan. Faktor penyebab penggabungan, peracunan, bentuk kokas atau cooking. Selanjutnya, step-step reaksi katalis dengan gambar. Reaksi katalis merupakan reaksi yang melibatkan zat yang memungkinkan reaksi kimia untuk berjalan lebih cepat. Contohnya bisa dilihat sendiri di bawah. Berikutnya ada reaksi homogen dan reaksi heterogen. Reaksi homogen adalah reaksi yang dimana semua zat reaktan dan juga produknya berada dalam fasa yang sama, misalnya gas, padat, ataupun cair. Misalnya pada reaksi pembentukan amonia yang semua zatnya berfasa gas. Katalis homogen adalah katalis yang larut dalam reaktan dan hasil reaksi. Berikutnya, reaksi heterogen adalah reaksi yang terdiri dari atas zat-zat dengan fasa yang berbeda. Contohnya adalah pembuatan senyawa padatan amilum klorida pada industri kimia. Katalis homogen tidak larut dalam reaktan atau hasil reaksi. Berikutnya adalah penyangga katalis. Yang pertama adalah fungsi yang paling penting adalah menjaga agar luas permukaan komponen aktif tetap besar. Berikutnya, peran penyangga menjadi sangat penting di mana logam aktif didepresikan di permukaan penyangga. Berikutnya, penyangga sendiri harus tahap terhadap perubahan termal sehingga seharusnya mempunyai titik leleh sedikit di atas komponen aktif. Berikutnya, penyangga dengan luas permukaan yang besar antara lain amilum, SiO2, karbon aktif, dan lain-lain. Berikutnya, besarnya konsentrasi komponen aktif atau biasa disebut loading juga mempunyai efek yang signifikan agar penyangga bisa memberikan tingkat depresi komponen aktif yang besar. Promotor katalis. Tujuan pemberian promotor ini adalah untuk menghasilkan aktivitas, selektivitas, dan stabilitas yang diinginkan. Promotor didesain untuk membantu penyangga atau komponen aktif. Salah satu peran penting dari promotor adalah dalam pengendalian stabilitas katalis. Beberapa khusus lain, promotor ditambahkan ke dalam struktur katalis atau penyangga untuk menghambat mekanisme reaksi tertentu yang tidak diinginkan seperti pembuatan karbon. Selanjutnya, regenerasi katalis. Regenerasi katalis merupakan penggunaan kembali katalis dalam produksi biodiesel. Regenerasi katalis dilakukan dengan cara mencuci katalis menggunakan metanol sebanyak 3 kali yang dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian katalis diregenerasi pada suhu yang sama seperti perlakuan sebelum selama 3 jam. Metode regenerasi katalis antara lain etching, microwave, dan sonikasi dengan pelarut asam. Namun metode tersebut menghasilkan limbah yang dapat